warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pokja Jurnalis Keraksan sengaja sowan ke rumahnya Nanda Elena yang berada di Desa Baguh, Kecamatan Baguh, yang selama ini viral di media sosial, di mana anak ini mengalami kelainan genetik. Kami dari Pokja Jurnalis Keraksan sowan sambil lalu bertanya apa saja yang menjadi kebutuhan dari Ananda Elena. Yuk kita ikuti. Kawan, kami dari Pokja Jurnalis Keraksan sudah hadir di rumahnya orang tuanya Elena, Elena, untuk memberikan support kepada kedua orang tuanya agar tetap tegar dan kuat dalam menghadapi ujian ini. Kita berbincang sedikit dengan orang tuanya Ananda Elena. Seperti apa awal dari kelahiran hingga sampai saat ini, dan apa saja yang sudah didapatkan oleh Ananda Elena dari pemerintah setempat. Mas, selama ini sejak lahir Elena sudah dapat perhatian dari dinas kesehatan setempat? Kalau semenjak lahir nggak ada. Nggak ada. Cuma dulu itu tahun berapa yang didaftarkan PK3S. Nah, cuman nggak bisa, saya itu waktu itu kan kerja, istri juga sakit, jadi nggak bisa hadir. Sedangkan sama pihak puskesmas cuma di telepon nggak bisa hadir gitu, sama pihak puskesmas. Terus sudah diajukan, tapi kan pihak puskesmas sudah tahu bahwasanya anak saya kan sudah wirawiri ke Sutomo. Jadi sama pihak puskesmas sudah dicoret bahwasanya sudah diatasi sama Dokter Sutomo, Rumah Sakit Dokter Sutomo. Tapi tanpa sepengetahuan saya sama istri, tanpa ada konfirmasi. Tanpa ada konfirmasi, nomor itu dicoret kayak gitu. Ya, tapi sekarang sudah mulai ada perhatian ya. Kalau sekarang semenjak viral sudah ada perhatian. Sudah ada perhatian. Kalau sudah ada perhatian seperti ini, Mas, baik dari dinas kesehatan setempat, mungkin kedepannya akan lebih diperhatikan lagi karena adanya pemberitaan-pemberitaan dari teman-teman media ya. Gitu. Selanjutnya, hal yang mendesak apa yang dibutuhkan oleh Elena, Mas? Kalau Elena sebenarnya mulai tahun kemarin yang dibutuhkan fisioterapinya. Fisioterapi ya? Fisioterapi, sedangkan rujukannya Elena kan di Sutomo. Sedangkan di Sutomo itu kan fisioterapinya harus 1 minggu 2 kali. Ya, sedangkan perekonomian saya kayak gini, kayak kesulitan dari situ juga ya, Pak. Sedangkan di Waluyo sebenarnya ada, tapi Waluyo tidak, rujukannya kan sudah di Sutomo, Pak. Ya, sedangkan di Waluyo tidak masuk ke BPJS, soalnya kan rujukan sudah di Waluyo. Jadi mau tidak mau rujukannya harus balik lagi Waluyo. Jadi selama tahun kemarin anak saya nggak di fisioterapi, karena terkendala di ekonomi. Jadi untuk kedepannya, Mas, kebutuhan Elena yang paling mendesak itu apa? Kebutuhan mendesaknya mungkin bisa dikeluhkan kepada melalui wawancara ini, mungkin bisa disampaikan, Mas, kepada pemerintah setempat, apa sih yang dibutuhkan Elena untuk selanjutnya? Ya semoga cepat fisioterapinya tetap cepat berjalan, terus yang mengenai juga yang di otaknya, biar saya sama istri kan tahu apa benar-benar penyakit langka. Maksudnya penyakit langka bisa diatasi di Indonesia, nggak usah di Singapura gitu maksudnya. Jadi tetap ada tindakan gitu. Vonis dokter apa, Mas, penyakit ini, Mas? Sindrom Proteus. Sindrom Proteus itu kan penyakit langka katanya, Pak. Penyakit langka yang ada di ini 1/2. Jadi kalau katanya profesor kemarin cuma 15 tahun yang dulu pernah nangani kasus yang kayak gini. Dan sekarang itu yang di Surabaya bilang kayak gitu. Dan sekarang itu alatnya yang terkendala, alat yang di Surabaya itu nggak ada. Jadi mau nggak mau harus bawa ke Singapura katanya. Dan sementara sama pihak Sutomo tiap bulannya harus kontrol. Itu masih butuh berapa waktu lagi selalu kontrol ke Surabaya?
nggak ketemu juga. Jadi ketemu pihak juga. Sutomo jadi kayak nggak ada nggak ada petunjuk juga Pak. Jadi diharuskan kontrol gitu. Apakah untuk alternatif tidak bisa kontrol di rumah sakit daerah sini di Probolinggo? Sebenarnya bisa, tapi rujukannya harus balik. Rujukannya harus dari Dr. Dari Sutomo. Sutomo harus balik ke Probolinggo gitu. Dari Surabaya harus balik ke Probolinggo. Sedangkan pihak pihak Surabaya, profesornya anak saya tidak diperbolehkan gitu. Tapi kemarin coba nelpon Pak. Ya waktu viral kemarin coba nelpon, bisa nggak rujukannya itu fisioterapinya di Probolinggo gitu. Sempat nelpon katanya, oh ada dokter muridnya profesornya anak saya itu ada di Waluyo katanya. Nanti coba sampean tanya-tanya sama dokternya yang ada di Waluyo gitu. Jadi apa yang akan disampaikan kepada pemerintah Mas terkait kebutuhan khusus anaknya sampean, si Elena ini? Kalau sebenarnya dari saya sama sih kayak transport, kayak mau ada kayak kendaraan lah Mas. Oh gitu. Kayak kendaraan buat wirawiri ke Surabaya. Soalnya kalau masalah kendaraan nyewa kan mahal. Nyewa kan mahal. Apalagi saya sering ke Surabaya bolak-balik gitu. Ya siapa tahu nanti dari pemerintah difasilitasi mobil, meskipun nanti bensinnya siap. Jadi apa yang menjadi keluhannya karena memang kendala transport yang memang sangat terbatas gitu. Jadi kawan, orang tua dari Elena ini tergolong dari keluarga yang menengah ke bawah kemampuannya, tapi mempunyai ujian yang sangat berat. Kepada pemerintahan, kepada para dermawan, dan kepada orang-orang yang peduli, Ananda Elena berdomisili di Desa Bagu, Kecamatan Desa Bagu, RT berapa? RT 1. Di RT 1 RW? RW 1. RT 1 RW 1 Desa Bagu, Kecamatan Besuk. Jadi untuk kawan-kawan semua yang peduli akan Ananda Elena bisa langsung datang ke rumahnya Elena yang terletak di Desa Bagu. Mungkin itu saja kawan yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menggerakkan hati kawan-kawan semua. Cukup itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.